sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penghapusan dan Pemusnahan Aset. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya sendiri Yosefina Francisca Nora Parera dengan NIM 2323714113 sebagai moderator dan pemateri pertama. Baik, pada slide yang pertama ini saya akan membahas latar belakang dari judul makalah kami. Jadi begini teman-teman, pemerintahan itu punya banyak sekali aset, mulai dari tanah, gedung kantor, dan peralatan serta kendaraan dinas. Semua barang-barang itu dibeli menggunakan uang. Di sini tujuannya sangat jelas, dipakai untuk melayani masyarakat. Tapi masalahnya di sini adalah seiring berjalannya waktu, tidak selamanya barang itu bisa dipakai secara terus-menerus. Ada saja yang mungkin nantinya rusak, hilang, maupun tidak berfungsi lagi. Nah, kalau barang-barang yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi ini masih dicatat sebagai aset, otomatis datanya jadi tidak cocok yang sama dengan kenyataan yang ada. Karena masih harus keluar uang untuk merawat dan menyimpan barang yang tidak ada gunanya lagi. Jadi, karena itu, barang-barang seperti ini wajib dihapus atau dimusnahkan dari daftar aset. Tujuannya supaya pengelolaan itu rapi, hemat biaya, dan datanya akurat. Dari semua ini, pasti tidak asal-asalan, ada aturan mainnya yang jelas, seperti yang sudah ditulis dalam beberapa peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang kemudian diubah jadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 khusus buat panduan aset di daerah. Nah, dari latar belakang yang sudah jelaskan tadi, lalu kami menyusun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini. Mari kita lihat yang pertama, apa bedanya penghapusan dan pemusnahan aset? Yang kedua, apa saja aturannya dan buat apa? Yang ketiga, langkah-langkah atau caranya bagaimana? Dan yang keempat, apa bedanya kalau aset itu milik BMN atau BMD? Yang kelima, apa dampaknya buat uang dan kekayaan negara kita? Nah, dari rumusan masalah yang ada tujuan dalam pembahasan makalah ini. Yang pertama, supaya paham arti dan bedanya penghapusan dan pemusnahan aset. Yang kedua, supaya kita tahu dasar aturannya dan tujuannya apa saja. Dan yang ketiga, supaya kita mengerti urutan langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Yang keempat, supaya kita jelas tahu bedanya pengelolaan aset milik pusat dan milik daerah. Yang kelima, supaya tahu dampak baiknya buat keuangan dan kekayaan negara. Baik, slide berikutnya ini saya akan menjelaskan pengertian penghapusan dan pemusnahan aset. Kita lihat yang pertama pada penghapusan aset. Intinya, di penghapusan aset ini, urusannya itu adalah mencatat atau administrasi. Jadi kita mencoret atau mengeluarkan nama barang itu dari daftar inventaris milik pemerintah. Alasannya karena barang itu rusak berat, hilang, hancur, dan tidak ada gunanya lagi. Yang penting di sini bahwa datanya itu bersih, lalu barangnya pun belum tentu dihancurkan secara fisik. Menurut aturan itu sudah sangat jelas diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang dimana artinya tindakan menghapus barang dari daftar ada surat keputusan resmi dari pejabat yang berwenang supaya barang itu tidak dicatat lagi. Lalu, menurut para ahli, langkah ini yang wajib supaya laporan keuangan itu benar dan tidak menumpuk barang yang cuma bikin boros anggaran. Lalu, yang kedua ada pemusnahan aset.
Kalau pemusnahan aset ini urusannya barang itu secara fisik. Jadi, barangnya benar-benar dihancurkan, dibakar, dipotong, atau ditimbun sampai benar-benar hilang. Semua ini dilakukan kalau barang itu sama sekali tidak ada gunanya lagi, tidak laku dijual, atau malah membahayakan situasi. Tujuannya supaya tidak dipakai sembarangan orang atau aman untuk lingkungan sekitar. Menurut aturan itu sudah sangat jelas diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020, yang artinya tindakan menghancurkan barang yang sudah tidak dipakai, tidak bernilai, dan tidak bisa dipindah tangankan ke orang lain. Menurut para ahli, cara ini adalah cara yang terakhir untuk mengurus barang biar aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari sini kita bisa tahu bedanya antara penghapusan dan pemusnahan aset itu. Singkat saja, kalau penghapusan itu beres di atas kertas atau dijadikan catatan saja, sedangkan pemusnahan aset itu, barang itu dihancurkan secara fisik. Biasanya, kalau sudah dimusnahkan, otomatis barang itu juga harus dihapus dari daftarnya. Semua ini ada peraturannya. Ingat saja yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Dasar Utama Pengelolaan Uang dan Barang Negara. Yang kedua, pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, aturan lengkap mulai pakai, simpan, sampai hapus atau musnahkan aset. Yang terakhir, pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, panduan khusus cara mengurus aset milik pemerintahan daerah. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan tadi, serta pengertian pemusnahan dan penghapusan aset. Saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Yuliana. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum penghapusan dan pemusnahan aset. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa barang milik negara atau BMN dan barang milik daerah atau BMD merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola secara tertib, transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan aset pemerintah, termasuk proses penghapusan dan pemusnahan aset. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN atau BMD. Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam pengelolaan aset pemerintah. Di dalamnya diatur berbagai tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan dan pemusnahan aset negara maupun daerah. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. PP ini merupakan perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 yang bertujuan memperkuat pengelolaan aset agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai perkembangan kebutuhan pemerintahan. Yang keempat yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tata cara teknis pengelolaan barang milik daerah, termasuk prosedur penghapusan dan pemusnahan aset di lingkungan pemerintah daerah. Yang kelima yaitu Peraturan Menteri Keuangan terkait BMN. PMK mengatur prosedur teknis pengelolaan barang milik negara di lingkungan pemerintah pusat, seperti tata cara penilaian, penghapusan, dan pemusnahan aset agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan penghapusan aset dan pemusnahan aset. Yang pertama yaitu tujuan penghapusan aset. 1. Menciptakan tertib administrasi. Penghapusan aset dilakukan agar data,
barang milik pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga pencatatan aset menjadi lebih tertib dan akurat. 2. Mengurangi biaya pemeliharaan. Aset yang sudah rusak atau tidak digunakan lagi tetap membutuhkan biaya perawatan dan penyimpanan. Dengan penghapusan, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. 3. Mengoptimalkan ruang penyimpanan. Penghapusan membantu mengosongkan ruang penyimpanan sehingga dapat digunakan untuk aset baru yang lebih bermanfaat dan produktif. 4. Memberikan kepastian hukum. Penghapusan memberikan kejelasan status terhadap aset yang hilang, rusak berat, atau tidak layak digunakan agar tidak menimbulkan masalah administrasi dan hukum. 5. Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Dengan berkurangnya aset yang tidak produktif, pemerintah dapat lebih fokus mengelola aset yang masih layak guna secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan pemusnahan aset. 1. Mencegah penyalahgunaan aset. Pemusnahan dilakukan agar barang yang sudah tidak layak pakai tidak digunakan kembali atau disalahgunakan oleh pihak tertentu. 2. Menjaga keamanan dan keselamatan. Barang yang rusak atau berbahaya dapat menimbulkan risiko bagi lingkungan dan masyarakat sehingga perlu dimusnahkan demi keamanan. 3. Mengurangi risiko barang berbahaya. Pemusnahan bertujuan menghilangkan barang yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, atau keselamatan jika disimpan terlalu lama. 4. Menghindari pemborosan biaya penyimpanan. Barang yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak perlu terus disimpan karena dapat menambah biaya penyimpanan dan pengamanan. 5. Mengamankan dokumen atau data rahasia negara. Pemusnahan dilakukan untuk melindungi dokumen atau data penting pemerintah agar tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak lain. Materi selanjutnya yaitu prosedur penghapusan dan pemusnahan aset. Yang pertama yaitu prosedur penghapusan aset. 1. Identifikasi aset. Instansi pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap aset yang sudah rusak, hilang, tidak layak pakai, atau tidak digunakan lagi. 2. Pengajuan usulan penghapusan. Penggunaan barang mengajukan usulan penghapusan kepada pengelola barang dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. 3. Penelitian dan penilaian aset. Tim atau pejabat terkait melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi untuk memastikan kondisi aset benar-benar memenuhi syarat untuk dihapus. 4. Persetujuan pejabat berwenang. Setelah diperiksa, pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Penertiban keputusan penghapusan. Dikeluarkan surat keputusan resmi sebagai dasar hukum penghapusan aset dari administrasi pemerintah. 6. Penghapusan dari daftar inventaris. Aset dihapus dari daftar inventaris dan pencatatan aset pemerintah agar data menjadi lebih tertib dan akurat. Yang kedua yaitu prosedur pemusnahan aset. 1. Penetapan barang yang dimusnahkan. Pemerintah menentukan barang yang sudah rusak berat, berbahaya, atau tidak memiliki nilai ekonomis untuk dimusnahkan. Yang kedua, permohonan persetujuan. Instansi mengajukan permohonan pemusnahan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. 3. Pemeriksaan dan verifikasi. Dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa barang tersebut memang layak dan memenuhi syarat untuk dimusnahkan. 4. Pelaksanaan pemusnahan. Barang dimusnahkan dengan cara tertentu seperti dibakar, dihancurkan, dipotong, atau metode lain sesuai jenis barang dan aturan yang berlaku. 5. Pembuatan berita acara. Setelah proses selesai, dibuat berita acara
sebagai bukti bahwa pemusnahan telah dilakukan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya yaitu kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan. Yang pertama yaitu data inventaris tidak akurat. Banyak aset pemerintah yang belum tercatat dengan baik atau data inventarisnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga menyulitkan proses penghapusan dan pemusnahan aset. Yang kedua, dokumen pendukung tidak lengkap. Dokumen seperti buku kepemilikan, berita acara, atau data administrasi aset sering hilang atau tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan penghapusan aset. Yang ketiga, proses birokrasi panjang. Penghapusan dan pemusnahan aset harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan pejabat berwenang sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, SDM kurang memahami pengelolaan aset. Masih terdapat pengelola aset yang belum memahami prosedur dan aturan pengelolaan aset pemerintah sehingga pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan belum berjalan optimal. Yang kelima, keterbatasan anggaran. Pelaksanaan pemusnahan aset memerlukan biaya terutama untuk barang dalam jumlah besar atau barang berbahaya yang membutuhkan penanganan khusus. Yang keenam, risiko penyalahgunaan aset. Aset yang belum dihapus secara resmi dapat berisiko disalahgunakan, dipindah tangankan secara ilegal, atau hilang tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Yang ketujuh, pengawasan kurang optimal. Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan aset dapat menyebabkan proses penghapusan dan pemusnahan tidak berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Jamal sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BMD dan pengertian BMN. Yang pertama, pengertian BMD atau barang milik daerah. Hubungannya dengan penghapusan dan pemusnahan, barang milik daerah yang sudah tidak bisa dipakai, rusak berat, usang, atau tidak sesuai kebutuhan bisa dihapus dari daftar barang milik daerah. Penghapusan ini dilakukan melalui SK Kepala Daerah. Jika barangnya berbahaya, sudah tidak bernilai, atau harus dimusnahkan karena alasan hukum atau keamanan, maka dilakukan pemusnahan. Contohnya, arsip kadaluarsa, obat kadaluarsa, barang sitaan yang diputuskan untuk dimusnahkan. Yang kedua, BMN atau barang milik negara. Hubungannya dengan penghapusan dan pemusnahan, sama seperti BMD, BMN yang sudah rusak berat, hilang, usang, atau tidak produktif lagi bisa dihapus dari daftar barang milik negara. Penghapusan BMN ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang. Untuk BMN yang tidak bisa dialihkan ke pihak lain dan membahayakan, dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar, dihancurkan, atau cara lain sesuai ketentuan. Tujuannya supaya barang itu tidak bisa dipakai lagi dan tidak berisiko bagi pihak lain. Contohnya ada 4. Yang pertama, gedung kantor. Misalnya dilakukan penghapusan berarti gedungnya bisa dilelang atau dijual. Tapi kalau sudah dimusnahkan, maka gedung tersebut tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua ada kendaraan dinas, yang ketiga komputer, dan yang keempat tanah pemerintah. Kuncinya sama seperti gedung kantor, misalnya penghapusan berarti administrasinya dicoret. Alasannya bisa dijual, dihibah, atau bisa juga diserahkan ke pihak lain. Namun, jika sudah dimusnahkan berarti fisiknya dihancurkan, biasanya karena rusak berat atau berbahaya. Yang berikut kita akan masuk pada perbedaan penghapusan dan pemusnahan. Yang pertama, penghapusan. Penghapusan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fokus administrasi. Yang kedua, menghapus dari inventaris. Yang ketiga, barang belum tentu dihancurkan. Dan yang keempat, menerbitkan pencatatan. Yang kedua ada pemusnahan. Pemusnahan juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, fokus fisik barang. Yang kedua, menghancurkan barang. Yang ketiga, barang benar-benar dimusnahkan. Dan yang keempat, menghilangkan barang tidak layak. Kita akan masuk pada dampak penghapusan dan pemusnahan aset. Dampak penghapusan dan pemusnahan aset dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Yang pertama, dampak positif dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya pemeliharaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Yang keempat, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, mengurangi risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset. Yang keenam, membantu optimalisasi aset pemerintah. Yang berikut, yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kerugian daerah atau negara. Yang kedua, data aset tidak akurat. Yang ketiga, temuan audit BPK. Yang keempat, pemborosan anggaran. Dan yang kelima, menurunkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan. Sekian dari pemaparan materi kami. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa penghapusan aset adalah proses administrasi untuk mengeluarkan barang dari daftar inventaris pemerintah. Semua ini dilakukan kalau barang itu sudah rusak berat, sudah hilang, sudah usang, atau tidak ada gunanya lagi. Fokusnya supaya catatan aset ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau pemusnahan aset itu tindakan fisik yang menghancurkan barang. Semua ini dilakukan kalau barang yang sudah tidak ada gunanya lagi, tidak bisa dijual atau dialihkan ke orang lain, bahkan ada yang berbahaya kalau disimpan. Semua proses ini punya dasar hukum yang jelas, yang dimana yang pertama kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 khusus untuk aset daerah. Nah, kalau dilakukan sesuai aturan, manfaatnya sangat banyak. Data laporan jadi akurat, biaya pemeliharaan dan penyimpanan bisa dihemat, aset yang masih bagus dapat dikelola lebih baik, dan risiko disalahgunakan orang lain pun bisa dihindari. Meskipun begitu, di lapangan masih ada kendala seperti datanya kurang rapi, proses yang agak panjang, dan masih butuh peningkatan kemampuan pengelolaan aset supaya bisa berjalan dengan baik. Baik, sekian dari pemaparan materi kami mengenai penghapusan dan pemusnahan aset. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas kefokusan dalam menonton video kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Sekian dan terima kasih.